Maka jika penyair bertemu di sini, jika sastrawan bertemu di sini, kita tak cukup hanya silaturahmi, kita isi juga dengan renungan-renungan, baik melalui puisi ataupun melalui orasi, agar kembali kita dari sini minimal adalah bekal renungan yang menjadi tambahan bagi kita, memperkaya seni hidup kita. Saya pun juga ingin ikut menyumbang renungan-renungan itu. Saya mulai dari kutipan seorang sufi. Ini sufi bernama Hafiz Ashi Shirazi. Ia hidup di tahun 1315 sampai 1390, 700 tahun yang lalu, tapi karena kekuatan renungan, ia terus hidup sampai sekarang. Dan ia hidup di Persia. Ini satu kutipan yang pernah saya bahas beberapa kali di renungan sufi. Ia katakan, dirimu adalah penghalang bagi dirimu. Karena itu terbanglah melampaui dirimu. Lama saya renungkan makna dari kutipan ini, karena ia satu ekspresi yang filosofis mengenai siapa sebenarnya diri kita itu. Setiap momen dalam waktu yang kita jalani, seperti sekarang ini, diri kita yang muncul itu hanyalah satu versi saja dari diri kita. Karena waktu pun juga memungkinkan diri kita untuk terus berubah dan tumbuh. Karena itulah, jika diri kita selalu dibatasi oleh kondisi kita saat ini, saat itulah diri kita dan lingkungan kita menjadi penjara kita, menjadi pembatas kita. Dan ini kata Hafiz Ash-Shirazi, padahal ikhtiar terus datang, karena itu lampauilah dirimu sendiri. Jadi ini semacam renungan bagi setiap orang, setiap kita, untuk selalu berikhtiar menjadi the better version of me, the better version of ourselves. Ini renungan, tapi agar dia menjadi nyata, saya contohkan satu kasus. Kasus dari dunia penulis. Ini kisah hidup dari J.K. Rowling. Ini penulis yang sekarang ini dianggap terkaya karena karyanya itu. Majalah Forbes berulang-ulang memilih dia 1 tahun penghasilannya dari karyanya itu lebih dari 1 triliun rupiah. 1 tahun ya, dahsyat sekali itu ya. Ya. Tapi tahun 1990, itu 30 tahun dari sekarang, ia seorang yang sangat kekurangan. Ia tahun 90 itu baru saja selesai dalam kehidupan keluarga yang penuh kekerasan, sehingga ia bercerai, ia bawa anak putrinya yang masih kecil sekali, dan bertahun-tahun ia hidup di apartemen dengan subsidi pemerintah. Jadi itu dia J.K. Rowling, tahun 1990. Ia pun tak tahu apa yang harus ia kerjakan, tapi ia punya skill bahasa Inggris. Akhirnya ia pun mencoba mengajar bahasa Inggris. Saat itu belum terbayang bagi dia menjadi seorang penulis besar. Sehari-hari ia menemani anaknya sekolah di TK, kadang ia duduk di kafe, di taman. Berapa kali juga ia mencoba ketemu banyak orang. Ya. Sampai satu ketika, di sebuah kereta tempat ia berpergian, ia terbayang di kepalanya itu kisah-kisah penyihir. Jadi penyihir yang di sekolah penyihir, dan ia merasa ini semacam inspirasi, semacam wahyu kecil ini, yang membuatnya harus mulai mengekspresikan apa yang datang padanya itu. Nah, ia pun akhirnya dengan situasi terbatas sekali mencoba mencari
lokakarya yang mengajarkan ia untuk menulis. Dan menulislah ia. Sebagai penulis yang sangat belajar, baru pertama kali, ya, karena ia merasa datang itu bayangan seorang penyihir dalam sekolah penyihir yang harus ia tuliskan, dan jadilah itu novel Harry Potter. 5 tahun ia garap itu, sampai 1.200 halaman tebalnya itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada dia sebagai seorang penulis. Ia bawa itu kepada penerbit. Itu ditolak, ya. Karena dianggap agak susah mencari pasar bagi satu kisah-kisah dunia penyihir ini di era sekarang ini. Ia bawa lagi ke berbagai publikasi sampai 12 kali ditolak. Jadi 12 kali novel dia itu ditolak, ya. Jika ia penulis biasa, selesai itu. Karena dia merasa, teman-teman mengatakan mungkin dia tidak terlalu bakat untuk sebagai penulis, ya. Tapi ia merasa bahwa bayangan di kereta itu, yang datang pada dia tentang seorang penyihir, di sekolah penyihir, ia merasa itu sebuah inspirasi, sebuah life calling yang datang padanya untuk diwujudkan, sehingga terus menerus ia coba memperbaiki novelnya dan menawarkan lagi dan lagi, sampai akhirnya di tahun 1997 baru pertama kali novelnya itu diterbitkan, dan minta ampun novel itu melambung dan memecahkan banyak sekali rekor. Novelnya akhirnya terjual lebih dari 550 juta kopi, diterjemahkan ke dalam 80 bahasa, dan pertama kali di era dia sebuah novel diterjemahkan menjadi wahana dalam theme park itu, ya. Seperti Universal Studio itu ada khusus wahana untuk Harry Potter, dan Harry Potter juga menjadi video game. Jadi sebuah novel menjadi video game. Ini saya lihat di sini, saya catat penghasilan untuk filmnya saja sebesar 7,7 miliar dolar, sama dengan 100 triliun rupiah. Itu kita lihat seorang ibu muda yang patah karena kekerasan rumah tangga, ya, merangkak sana kemari, akhirnya bisa menjadi penulis yang minta ampun, membuat sejarah. Nah, ini ia salah satu contoh yang tadi dikatakan oleh sufi besar kita ini, oleh Hafiz Aziz Syirazi, orang-orang yang terus-menerus melampaui dirinya, melampaui keterbatasan dirinya. Lalu saya mencoba mencari, karena saya seorang peneliti, mencari berdasarkan riset, kira-kira unsur apakah yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa menyala, meledak seperti J.K. Rowling ini, yang tak mudah dihentikan oleh aneka kendala-kendala dan rintangan, ya. Ini saya catat di sini, ada 3 riset penting, ya, yang juga bagus untuk renungan kita, dari renungan seorang sufi, kemudian itu diterjemahkan menjadi riset akademik, ya. Pertama ini penyebabnya, judulnya adalah The Growth Mindset. Hadirnya mindset untuk terus tumbuh. Itu salah satu penyebabnya. Ini riset dari Stanford University, nama penelitinya itu Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa akan beda sekali jika setiap orang itu secara sadar ataupun tak sadar pada dirinya yang nyala-nyalakan satu mindset, cara berpikir untuk terus tumbuh. Tapi itu membutuhkan 2 hal. Pertama, passion, satu kepekaan emosional, satu militansi emosional dengan kegigihannya untuk memilih satu profesi. Dalam hal ini misalnya seorang penulis, dengan adanya mindset untuk tumbuh ini, maka segala kendala yang datang, segala rintangan yang datang, ditafsir secara lain. Ya, tafsir ini hanyalah satu tantangan, tangga-tangga menuju ia untuk lebih baik lagi. Jadi kata Rumi misalnya bahwa Tuhan datang pada kita itu justru seringkali lewat luka. Pencerahan datang seringkali lewat duka. Jadi ia beri makna itu.
kendala-kendala yang ada itu tidak menjadi penghalang, tapi justru menjadi satu membuatnya kuat lagi, membuatnya lebih meaningful. Jadi pertama itu, karakter growth mindset itu. Kedua, ini juga survei yang lain, riset yang lain, ini karena karakter yang namanya itu grit, ya. GRIT, need for achievement. Jadi adanya satu keinginan yang mimpi yang terus-terus dihidup-hidupkan. Ini dari University of Pennsylvania, nama penelitinya Angela Duckworth, yang meneliti di sekolahnya itu bahwa yang membuat murid itu sukses ternyata bukan dia yang paling pintar. Bukan dia yang juga fasilitasnya begitu bagus, begitu lengkapnya. Tapi seringkali justru dia kekurangan dua-duanya, tapi dia mempunyai satu nyala api, satu mimpi yang terus-menerus dihidup-hidupkan. Ya. Dia tidur dibawa mimpi itu, dia bangun dibawa lagi mimpi itu. Ya. Sehingga mimpi itulah menyala-nyala yang akhirnya semesta pun mendukung, memberikan dia jalan untuk akhirnya pelan-pelan mencapai apa yang ingin dicapainya itu. Ya. Jadi kedua memang unsur itu, pada diri dia itu muncul keinginan mencapai sesuatu, muncul mimpi menggapai sesuatu. Ya. Nah ketiga, ini dari riset juga dari Columbia University, penelitinya Josh Bonanno, yang mengatakan karakter yang penting itu adalah resilience, karakter yang tangguh. Maka seorang yang punya mimpi, yang punya keinginan, walaupun dari bawah sekali, jika ia tangguh dan itu terus ia nyala-nyalakan, ia terus mencari solusi, pada waktunya juga pelan-pelan alam semesta mendukung dan ia memperoleh minimal mendekati apa yang ingin dicapainya itu. Nah, jadi itu salah satu renungan yang saya ingin juga berbagi ya, karena memang kita melihat kendala-kendala itu tak terbatas datangnya itu. Tapi para juara, apalagi teman-teman yang terbiasa dengan filsafat, terbiasa dengan renungan, kita memilih satu renungan yang bisa ikut menjadi api mendorong kita. Nah, salah satunya tadi dari Hafiz Asy-Syirazi itu yang mengatakan bahwa seringkali dirimu adalah penghalang bagi dirimu, karena itu lampauilah dirimu. Jadi dengan cara ini teman-teman sekalian juga dalam hidup sehari-hari kita lihat begitu banyak datang problem, datang rintangan, ya. Tapi para juara selalu tangguh melihat apapun yang dilihatnya sebagai kendala yang meaningful, lalu bersama mencari solusi untuk terus berprestasi, untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.